Indonesia jadi pusat sorotan sepak bola dunia, FIFA Series memicu gelombang kekaguman global dan rasa iri dari negara tetangga. Lamine Yamal, bahkan legenda hidup Cristiano Ronaldo, ingin negaranya mengikuti FIFA Series di Indonesia. Warga Malaysia bahkan iri dengan Indonesia. Kata warga Malaysia, negara kami terpuruk dan terhina di mata dunia, sedangkan Indonesia sangat dikagumi di seluruh dunia. Rizky Ridho ungkap rasa tak sabar sambut FIFA Series 2025. Ini akan ditonton jutaan penggila sepak bola Indonesia dan dunia. Kata Ridho bahwa FIFA Series mendatang akan membawa atmosfer yang berbeda dari sebelumnya. Ia menilai Indonesia kini berada pada fase yang sangat positif, baik dalam hal dukungan publik, peningkatan kualitas pemain, hingga perhatian dunia terhadap perjalanan timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Indonesia jadi pusat sorotan sepak bola dunia, FIFA Series memicu gelombang kekaguman global dan rasa iri dari negara tetangga. Lamine Yamal, bahkan legenda hidup Cristiano Ronaldo, ingin negaranya mengikuti FIFA Series di Indonesia. Warga Malaysia bahkan iri dengan Indonesia. Kata warga Malaysia, negara kami terpuruk dan terhina di mata dunia, sedangkan Indonesia sangat dikagumi di seluruh dunia. Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola Asia setelah resmi terpilih menjadi tuan rumah FIFA Series. Agenda resmi yang dirancang untuk mempertemukan berbagai negara dalam format pertandingan berstandar internasional. Keputusan FIFA ini menempatkan Indonesia pada spotlight global, sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola nasional kini berada pada level yang tidak bisa lagi dianggap remeh. Pengumuman tersebut langsung mengundang reaksi luas dari pecinta sepak bola dunia. Di platform X, Instagram, hingga forum-forum penggemar sepak bola internasional, Indonesia menjadi topik trending. Beberapa komentar dari akun luar negeri bahkan menuliskan bahwa para bintang seperti Lamine Yamal dan Cristiano Ronaldo pasti ingin negaranya juga bisa merasakan kesempatan besar seperti yang diterima Indonesia. Ungkapan tersebut bukan pernyataan resmi dari sang pemain, melainkan bentuk kekaguman warganet atas betapa prestisiusnya status yang kini disandang Indonesia. Atmosfer sepak bola tanah air memang telah lama menjadi buah bibir dunia. Dalam berbagai liputan media asing, Indonesia disebut sebagai negara dengan salah satu basis supporter paling fanatik, kreatif, dan loyal. Tidak mengherankan jika FIFA menilai Indonesia sebagai lokasi ideal untuk menggelar agenda internasional, mengingat dukungan publik adalah komponen penting dalam menentukan kesuksesan sebuah turnamen. Banyak pengguna media sosial internasional memuji bagaimana Indonesia mampu memadukan modernisasi stadion, peningkatan kualitas liga, serta semangat supporter yang tak tergoyahkan. Beberapa komentar yang viral bahkan menyebut bahwa Indonesia kini layak disejajarkan dengan negara-negara Asia yang lebih dulu mapan secara sepak bola. Mereka bukan lagi negara berkembang di dunia sepak bola, tetapi negara yang berkembang pesat, tulis salah satu pengguna forum global dalam diskusi panjang tentang FIFA Series. Namun di balik gelombang pujian itu, muncul pula reaksi menarik dari sebagian warganet Malaysia. Di media sosial, topik tentang Indonesia menggelar FIFA Series menjadi bahan obrolan panas. Tidak sedikit yang menuliskan bahwa mereka merasa iri, kecewa, bahkan tersentil melihat keberhasilan besar yang diraih negara tetangga tersebut. Beberapa komentar bernada humor, tetapi di sisi lain menggambarkan rasa frustrasi fans terhadap kondisi sepak bola nasional mereka. Ungkapan seperti "kami hanya mampu melihat dari jauh" atau "Indonesia makin jauh ke depan" menjadi kalimat yang berulang kali muncul dan mendapat banyak respons. Ada pula komentar viral yang menyebut bahwa sepak bola Malaysia sedang berada dalam fase jatuh tertimpa tangga.
Sebuah kiasan populer di dunia maya yang menggambarkan perasaan kecewa fans terhadap tantangan dan kontroversi yang mereka rasakan belakangan ini. Meskipun hanya opini publik warganet, komentar-komentar tersebut mencerminkan bahwa keberhasilan Indonesia turut menjadi cermin bagi negara tetangga untuk melakukan introspeksi. Di sisi analis sepak bola kawasan, keberhasilan Indonesia dianggap sebagai tonggak penting bagi Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek, pengembangan pemain muda, profesionalisme liga, hingga reputasi internasional yang makin kuat. FIFA Series menjadi validasi atas perjalanan panjang tersebut. Banyak yang menilai bahwa Indonesia kini menjadi wajah baru ASEAN dalam konteks sepak bola dunia. Jika sebelumnya kawasan ini lebih dikenal sebagai pasar besar sepak bola, kini Indonesia berhasil menggeser narasi itu menuju pencapaian nyata. Dengan keberhasilan meraih kepercayaan FIFA, Indonesia bukan hanya menjadi tuan rumah pertandingan, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan sepak bola regional. Para pengamat bahkan menyebut bahwa Indonesia telah memasuki periode keemasan baru. Tingginya minat masyarakat, maraknya talenta muda yang bermunculan, serta makin banyaknya sorotan media global menjadi bukti bahwa Indonesia telah berhasil melewati fase transisi menuju kompetisi berkelas internasional. Kini negara-negara lain pun mulai memerhatikan bagaimana Indonesia dapat berkembang begitu cepat dalam waktu relatif singkat. FIFA Series di Indonesia bukan sekadar deretan pertandingan antar tim nasional, melainkan panggung besar untuk menunjukkan kemampuan negara dalam mengelola event bertaraf dunia. Kesiapan infrastruktur, koordinasi panitia, jaminan keamanan, hingga antusiasme publik adalah elemen yang membuat Indonesia berdiri tegak sebagai tuan rumah yang dipercaya. Dalam konteks global, kepercayaan ini adalah mata uang sosial yang sangat mahal. Keberhasilan Indonesia juga mengubah persepsi dunia tentang potensi sepak bola Asia Tenggara. Banyak pihak menyebut bahwa Indonesia kini berada di garis depan revolusi sepak bola kawasan. Dengan sorotan besar dari media internasional, tidak tertutup kemungkinan Indonesia akan menjadi magnet lebih banyak agenda global di masa depan. Apapun yang terjadi selanjutnya, satu hal jelas, Indonesia sedang menikmati momentum besar. Untuk pertama kalinya dalam sekian dekade, dunia bukan hanya melihat Indonesia sebagai negara pencinta sepak bola, tetapi sebagai negara yang mampu berdiri di atas panggung dunia dengan percaya diri. Dan dari reaksi global yang terus mengalir, Indonesia kini bukan sekadar mengikuti arus sepak bola internasional, melainkan menjadi bagian penting dari arus itu sendiri. Indonesia sedang naik kelas dan dunia sedang menyaksikannya dengan penuh kagum, harap, dan bagi sebagian secuil rasa iri. Video ini hanya ilustrasi harapan kami FIFA Series bisa dimeriahkan dengan hadirnya negara-negara besar. Rizky Ridho ungkap rasa tak sabar sambut FIFA Series 2025. Ini akan ditonton jutaan penggila sepak bola Indonesia dan dunia. Kata Ridho bahwa FIFA Series mendatang akan membawa atmosfer yang berbeda dari sebelumnya. Ia menilai Indonesia kini berada pada fase yang sangat positif, baik dalam hal dukungan publik, peningkatan kualitas pemain, hingga perhatian dunia terhadap perjalanan timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho kembali menjadi sorotan publik usai menyampaikan antusiasme besarnya menjelang FIFA Series 2025, agenda resmi FIFA yang sudah dinanti-nanti para pecinta sepak bola tanah air. Ridho menyebut bahwa ia dan seluruh pemain timnas Indonesia tidak sabar menyambut gelaran tersebut yang diyakininya akan menjadi salah satu momen paling bersejarah bagi perkembangan sepak bola nasional. Dalam keterangannya, Ridho mengatakan bahwa FIFA Series mendatang akan membawa atmosfer yang berbeda dari sebelumnya. Ia menilai Indonesia kini berada pada fase yang sangat positif, baik dalam hal dukungan publik, peningkatan kualitas pemain, hingga perhatian dunia terhadap perjalanan timnas Indonesia.
Saya pribadi sudah tidak sabar menunggu FIFA Series tahun depan. Kami percaya ini akan menjadi turnamen yang dinanti jutaan penggila sepak bola Indonesia, bahkan para penonton dari berbagai negara yang mengikuti kemajuan tim kita. Atmosfer tahun depan pasti luar biasa, ujar Ridho dengan nada optimis. Komentar Ridho tersebut dengan cepat mengundang perhatian besar di media sosial. Banyak warganet yang membeberkan pernyataannya mengingat FIFA Series sebelumnya menciptakan euforia yang luar biasa di Indonesia. Apalagi dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri, ekspektasi publik terhadap timnas semakin tinggi. Antusiasme masyarakat terhadap event ini terus meningkat dari hari ke hari. Indonesia memang dikenal memiliki basis supporter terbesar dan paling loyal di kawasan Asia Tenggara. Dalam setiap pertandingan, stadion selalu terasa hidup, nyanyian supporter menggema tanpa henti, dan atmosfer terasa seperti pertandingan final meskipun di fase uji coba sekalipun. Hal inilah yang diyakini menjadi nilai tambah sehingga FIFA menempatkan Indonesia sebagai tuan rumah bagi agenda internasional tersebut. Ridho sendiri mengakui bahwa dukungan supporter adalah faktor terpenting bagi motivasi para pemain. Supporter Indonesia itu luar biasa. Mereka tidak pernah berhenti memberi energi kepada kami. Dukungan mereka bukan hanya jadi semangat, tapi juga jadi kekuatan yang membuat kami ingin tampil lebih baik setiap saat. Itu yang akan membuat FIFA Series nanti sangat spesial, ucapnya. Di balik antusiasme terhadap event besar tersebut, perhatian publik juga tertuju pada posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Hingga kini federasi tengah mempertimbangkan sejumlah nama yang disebut-sebut masuk radar untuk menakodai skuad Garuda. Ridho menyampaikan harapan besarnya terhadap sosok pelatih baru yang akan datang. Menurutnya, pelatih ideal bukan hanya soal rekam jejak, tetapi juga harus memahami kultur sepak bola Indonesia yang sangat khas. Dari gaya bermain hingga karakter pemain, bahkan bagaimana tekanan dari supporter dapat menjadi motivasi, semuanya adalah bagian dari identitas sepak bola nasional. Kami percaya federasi akan memilih pelatih terbaik. Harapannya pelatih nanti benar-benar memahami kultur sepak bola Indonesia. Bagaimana semangat pemain kita, bagaimana dukungan supporter kita, dan bagaimana ekspektasi dari seluruh rakyat Indonesia. Itu hal penting yang tidak bisa diabaikan, kata Ridho. Ridho menegaskan bahwa dirinya dan para pemain lain siap mengikuti arahan siapapun pelatih yang ditunjuk federasi. Ia menyebut bahwa komitmen pemain untuk membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik tetap tidak berubah, terlepas siapa yang akan memimpin tim. Di sisi lain, analis sepak bola nasional menilai pernyataan Ridho sebagai sinyal jelas bahwa generasi pemain muda Indonesia kini semakin matang dan memiliki mentalitas yang lebih kuat. Mereka tidak hanya ingin bertanding, tetapi juga ingin membawa nama bangsa di pentas internasional dengan cara yang lebih profesional. Persiapan menuju FIFA Series 2025 juga terus berjalan. Sejumlah stadion telah dipersiapkan dengan pembenahan lintasan, perbaikan rumput, peningkatan fasilitas ruang ganti, hingga penyesuaian standar keamanan. Selain itu, proses pemantauan pemain yang sedang berkarier di luar negeri juga terus dilakukan untuk memastikan timnas Indonesia tampil dengan skuad terbaik. FIFA Series tahun depan diprediksi akan menjadi perhatian besar media internasional. Kehadiran Indonesia sebagai tuan rumah disebut membawa warna baru bagi dunia sepak bola global, mengingat negara ini memiliki kultur supporter yang begitu unik dan intens. Tidak sedikit media asing yang menulis bahwa supporter Indonesia adalah salah satu yang paling energik di dunia, sehingga turnamen ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para pencinta sepak bola global. Dengan semakin dekatnya gelaran tersebut, harapan masyarakat Indonesia semakin besar. Banyak yang menilai bahwa FIFA Series 2025 bisa menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia kini berada pada jalur yang benar. Apalagi dengan komposit pemain muda yang semakin matang, atmosfer stadion yang luar biasa, dan dukungan federasi yang terus meningkat.
Ridho menutup pernyataannya dengan optimisme tinggi. Kami siap memberikan yang terbaik. Semoga semuanya berjalan lancar dan membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. FIFA Series tahun depan bukan hanya pertandingan bagi kami, tetapi kesempatan untuk menunjukkan siapa kita di mata dunia, tegasnya. Dengan semangat Garuda yang terus membara, Indonesia kini tengah bersiap menyambut salah satu agenda paling penting dalam sejarah sepak bola nasional. Dan jutaan pasang mata baik dari Indonesia maupun mancanegara tampaknya sudah siap menyaksikan panggung besar itu. Arsenal menang atas Brentford, Arteta malah dibuat ketakutan. Kenapa? Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengaku ketakutan meski timnya berhasil menang 2-0 atas Brentford di pekan ke-14 Liga Inggris 2025/2026, Kamis (4 Desember 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. The Gunners unggul lebih dulu lewat gol Mikel Merino pada menit ke-11, hasil tandukan dari umpan silang Ben White. Meski sempat kesulitan menambah skor, kemenangan baru dipastikan oleh Bukayo Saka di menit akhir pertandingan. Kemenangan ini membuat Arsenal memperlebar jarak dengan rivalnya, Manchester City, menjadi 5 poin dari 14 pertandingan. Namun kebahagiaan Arteta sirna karena cedera 2 pemain kunci, Christian Mosquera digantikan Jurrien Timber, dan Declan Rice digantikan Victor Gyökeres. Cedera ini menambah panjang daftar pemain Arsenal yang absen, termasuk Gabriel Magalhaes, William Saliba, dan Leandro Trossard. Kondisi ini membuat Arteta mulai cemas dengan peluang timnya mempertahankan posisi puncak klasemen dan meraih gelar Liga Inggris 2025/2026. Menurut Anda, apakah Arsenal mampu bertahan di puncak meski dihantam cedera, atau cedera akan menjadi hambatan besar bagi Arteta dan timnya? Tulis pendapat Anda. Leeds United versus Chelsea, si biru dipermalukan 1-3 di Elland Road. Chelsea harus menelan kekalahan di markas Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris 2025/2026. Bertanding di Elland Road, Leeds, Kamis (4 Desember 2025) dini hari waktu Indonesia Barat, The Blues dipermalukan tuan rumah dengan skor 1-3. Leeds langsung unggul cepat pada menit ke-6. Dari sepak pojok, Jaka Bijol menanduk bola dan menjebol gawang Chelsea, membawa The Whites unggul 1-0. Menjelang babak pertama berakhir, Chelsea kembali kebobolan lewat sepakan keras Ao Tanaka, membuat skor menjadi 2-0. Chelsea sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat gol Pedro Neto di babak kedua. Namun Dominic Calvert-Lewin menegaskan kemenangan Leeds dengan gol ketiga, memastikan skor akhir 3-1 untuk tuan rumah. Hasil ini membuat Chelsea turun ke peringkat 4 klasemen Liga Inggris dengan 24 poin, disalip Aston Villa 27 poin. Sementara Leeds United menjauh dari zona merah, berada di posisi 17 dengan 14 poin. Menurut Anda, apakah Chelsea bisa bangkit setelah kekalahan ini, atau Leeds benar-benar menjadi mimpi buruk bagi The Blues musim ini? Tulis komentar Anda. Amorim apresiasi semangat skuad Manchester United. Manchester, Ruben Amorim merasa terhibur melihat semangat skuad Manchester United, khususnya setelah kemenangan 2-1 atas Crystal Palace. Ia menyoroti momen ketika Mason Mount menghibur Leny Yoro yang tampak kecewa setelah melakukan pelanggaran yang berujung penalti bagi lawan. Solidaritas tim terlihat jelas, dan Amorim menilai ini bukti pentingnya pemahaman dan kekompakan di dalam tim. Bagi saya sebagai manajer, ini sangat penting. Jika Anda menghabiskan banyak waktu bersama satu orang, penderitaan dan tujuan bersama harus dijalani. Perubahan hanya bisa dicapai bersama, tidak bisa hanya satu orang saja, ujarnya, dilansir laman resmi Manchester United. Amorim menekankan bahwa pemain perlahan memahami pentingnya kebersamaan dan kekompakan dalam setiap situasi, baik saat menang maupun kalah. Selain itu, Amorim juga membahas kondisi Matheus Cunha yang ingin segera kembali setelah absen di laga melawan Everton dan Crystal Palace. Dia sangat bersemangat dan harus siap sepenuhnya. Kehadirannya akan membantu tim bermain lebih baik, tambahnya. Menurut Anda, seberapa penting solidaritas seperti ini bagi performa tim besar seperti Manchester United? Tinggalkan komentar Anda.
Arne Slot ungkap campur aduk emosi setelah Liverpool ditahan Sunderland. Pelatih Liverpool, Arne Slot, mengaku merasakan campuran antara kepuasan dan kekecewaan setelah timnya ditahan imbang Sunderland 1-1 di Anfield, Kamis 4/12/2025 dini hari waktu Indonesia Barat, dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Liverpool sempat tertinggal lewat gol James Talbi, namun berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Nordi Mukil. Meski terhindar dari kekalahan, Slot menilai performa timnya masih jauh dari konsisten. Pendekatan defensif Sunderland dan ketidakefektifan Liverpool dalam memanfaatkan peluang membuat pertandingan penuh tantangan. Saya merasakan dua emosi sekaligus, frustrasi dan puas. Sebelum pertandingan pun saya sudah tahu melawan Sunderland tidak akan mudah, ujar Slot dikutip dari situs resmi klub. Slot menambahkan, dalam 14 pertandingan terakhir Sunderland, mereka hanya kemasukan lebih dari 1 gol sebanyak 4 kali, dan dalam 4 laga itu pun hanya kebobolan 2 gol. Pelatih asal Belanda ini juga menyoroti kesulitan Liverpool dalam mencetak gol penyama dalam beberapa laga terakhir meski peluang banyak tercipta. Menurut Anda, apakah Liverpool bisa segera bangkit dari tren inkonsistensi ini, atau kesulitan mencetak gol akan menjadi masalah berkelanjutan? Tulis pendapat Anda.